Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Hello Pet Students, selamat datang kembali di Metropolitan Talks, show yang membahas seputar dunia mahasiswa kedokteran hewan dari PBI Makahi. Sebelum beranjak lebih jauh, perkenalkan aku Kansa dari Universitas Udayana yang akan menjadi host pada Metropolitan Talks episode kali ini. Nah, untuk ngebahas dunia kedokteran hewan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya hewan atau satwa ya Pet Students. Sesuai dengan slogan kita, manusia briga satwa sewake, yaitu mengabdi kepada kesehatan manusia melalui kesejahteraan hewan. Tentunya tugas kita adalah untuk menolong dan menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Nah, balik lagi nih, kita ngomongin satwa. Di dunia veteriner sendiri, biasanya hewan tuh bisa dikelompokin jadi hewan kesayangan, hewan ternak, bahkan hewan liar yang bisa mencangkup hewan liar dari daratan, lautan, maupun udara. Nah, Pet Student pasti juga pernah nih, atau bahkan sampai sekarang masih ngerasain bingung kayak satwanya tuh banyak banget, tapi aku cocoknya kemana ya? Nah, di Universitas Udayana sendiri kita tuh punya yang namanya minat profesi yang membantu kita untuk menjawab segala pertanyaan itu. Nah, untuk itu hari ini kita bakal bahas bersama-sama bagaimana sih caranya kita tahu passion kita atau panggilan hidup kita di dunia veteriner. Tapi untuk ngebahasnya aku nggak bakal sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama rekan-rekan dari FKH Unut yang tentunya juga sudah tergabung dalam minat profesi yang berbeda-beda. Untuk itu mungkin kepada rekan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga menyapa Pet Student serta memperkenalkan asal minat profesinya. Halo Pet Student semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama aku Mira. Untuk minat profesi sendiri, aku dari minat profesi satwa liar Rothschildi Udayana. Halo semua, perkenalkan aku Dabira dan aku kebetulan dari minat profesi Turtle Guard atau satwa akuatik yang ada di Universitas Udayana. Oke, sebelumnya kenalin aku Syakila, aku dari minat profesi Pet Learning Organization atau PILO yang bergerak di minat profesi tentang hewan kesayangan. Oke, halo Pet Student, kenalin nama aku Diana dan di sini aku berasal dari minat profesi Veterinary Science Club atau VESICA, yaitu sebuah minat profesi yang berfokus pada bidang penelitian dan juga karya tulis ilmiah. Oke, halo semua Vet Student, perkenalkan namaku Novan dari angkatan 2023, asal minat dari Vetolik atau minat pada hewan ternak. Halo semua Pet Student, kenalin aku Jiwa. Di sini aku masuk ke minat profesi sulu atau bisa dibilang penyuluhan. Mungkin kalau gitu aku langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Menurut kamu sendiri nih, faktor apa sih yang paling penting dalam menentukan minat atau fokus di dunia veteriner? Oke, kalau aku sendiri mungkin dari jati diri kita sendiri ya teman-teman untuk menentukan minat dan fokus, karena di veteriner student ini tuh kita juga banyak banget minat profesi yang mungkin kalian juga masih bingung. Jadi menurut aku tuh tanya ke diri kalian sendiri dulu, kalian tertarik di mana, karena ada juga minat profesi seperti langsung terjun ke satwa-satwa, ada juga yang di balik layar seperti melakukan penelitian. Kalau di Solo ini tuh dia bisa membantu kalian untuk melatih soft skill kalian, baik itu public speaking dan lain halnya. Dan pastiin kalian introvert atau extrovert, karena itu membantu banget sih Kak untuk menentukan minat profesi. Oke, jadi untuk yang menentukan fokus atau minat profesi sendiri itu paling utama adalah passion. Jadi kayak tiap-tiap orang itu punya passion beda-beda. Mungkin ada yang ke hewan kesayangan karena dia dari kecil tuh memelihara hewan kucing atau anjing, dan juga mungkin hewan ternak karena dia mungkin tumbuh besar di daerah yang banyak hewan ternaknya seperti unggas maupun ruminansia. Nah, selain latar belakang kalian atau passion kalian juga tergantung nih kalian nanti ketika sudah lulus mau jadi seperti apa. Apakah kalian menjadi praktisi atau kalian menjadi peneliti? Kalau peneliti kita biasanya ada VESICA yang bergerak di bidang ilmiah kayak gitu. Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi mungkin faktor apa yang paling penting dalam menentukan minat aku sendiri? Mungkin yang pertama adalah dari diri aku sendiri, itu aku suka hal yang terkait dengan keilmiahan atau hal-hal ilmiah. Jadi di SMA dulu aku ikut kelompok karya tulis ilmiah dan itu menurut aku itu cocok dengan diri aku. Selain itu juga aku tipe orang yang bukan suka kerja di lapangan, jadi kayak aku lebih suka cenderung di dalam ruangan. Maka dari itu mungkin aku tertariknya lebih ke hal-hal yang di dalam ruangan gitu atau hal-hal yang berbau ilmiah gitu. Berarti
kepada bagaimana kenyamanan diri kali ya. Oke. Tentunya itu dari diri sendiri dulu ya, pengennya ke arah mana. Kalau menurut aku sendiri, itu tuh bisa datang sebelum kamu masuk ke dunia FatMed ini atau setelah kamu masuk ke dunia FatMed ini. Kalau aku sendiri, panggilannya itu datang sebelum aku masuk FatMed, seperti itu. Oke, berarti lebih ke diri sendiri aja ya. Oke, nah kalau aku sebenarnya fleksibel aja, kayak di mana aja aku bisa, cuma yang mau jadi fokusku sekarang di ternak besar, karena di ternak besar aku juga mempunyai cita-cita juga untuk mendirikan sebuah peternakan seperti itu. Oh, jadi udah kepikiran sampai sana ya dari Nova Iya. ini. Oke, untuk faktor yang mempengaruhi minat sendiri itu tentunya dari passion kita ya. Karena aku dulu sebelum memilih Pilo itu memang nggak ada tekanan apa-apa, karena pure dari passion aku sendiri yang pengen bergerak di hewan kesayangan. Dan tentunya dari teman-teman juga sebelum mencemplungkan diri ke minat profesi kalian nantinya, tentunya kalian harus menentukan passion kalian masing-masing dulu, baru mencemplungkan diri ke minat tersebut. Oke, berarti pastinya itu yang paling penting passion ya. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya nih, tadi kan kakak juga udah jelasin akhirnya kakak emang dari dulu suka gitu. Tapi ada nggak sih momen dimana kakak bener-bener yang kayak, oh iya nih aku mau kesana gitu. Ada nggak momen awakeningnya gitu? Sebenarnya ada, karena sebelum benar-benar merasa, duh aku cocok banget nih di hewan kesayangan. Sebelumnya kan kayak sebelum merasakan itu ada ngelakuin beberapa kali magang yang tentunya nggak cuma di klinik, nggak cuma berhadapan sama hewan kucing, anjing, tapi juga pernah hewan ternak kuda, dan sempat ngerasa kayaknya aku cocok dan suka deh di kuda. Tapi rasa cocok itu tuh nggak sebanding dan nggak sebesar sama yang aku rasain ke hewan-hewan kesayangan lainnya. Jadi kayak, oh kayaknya bener deh aku di hewan kesayangan gitu sih. Oke, kenapa aku bisa fokus di minat profesi Sulu ini? Sebenarnya aku awalnya itu lebih tertarik ke terjun langsung ya teman-teman ke satwa-satwa, tetapi mungkin aku diberikan kesempatan untuk ikut di Sulu ini karena melatih soft skill aku lagi. Dimana nanti kalau misalnya di klinik juga mungkin kita bakal dilatih ketika klien datang membawa pasiennya untuk berdiskusi dengan klien itu terkait apa yang sedang dialami oleh pasien gitu sih. Oke, mungkin mau sharing dulu karena aku orangnya emang kadang tuh bosenan kalau misalkan ada di satu ruangan aja. Jadi kayak menurutku karena faktor juga aku milih minat profesi ternak juga itu karena bekerja di lapangan. Jadi kayak secara langsung kita berinteraksi dengan hewan tersebut seperti itu. Berarti lebih kepada kayak kenyamanan saat bekerja gitu ya. Kamu kan nggak suka nih untuk kayak berdiam diri kayak di klinik, jadi pengennya tuh yang explore, salah satunya di ternak gitu. Iya, benar sekali. Oke, mungkin ini juga kenapa alasan aku memilih kedokteran hewan, karena aku juga tertarik dengan dunia satwa akuatik itu tersendiri. Kenapa? Karena dulu mungkin aku kayak merasa tenang atau tertarik kalau melihat satwa-satwa laut. Kalau kita kayak ke tempat-tempat konservasi seperti itu, dan kayak, oh aku mau belajar nih yang kayak gini, seperti itu. Cuman kalau dari aku sendiri, dari aku kecil tuh aku sangat-sangat tertarik dengan primata. Jadi kayak ada masa dimana aku obses sama primata. Jadi kayak pas aku ngeliat kayak oh Rothschildi ada klaster primata, dan aku ngeliat juga dari dokumentasinya mereka sering melakukan sterilisasi atau vasektomi primata di di monkey forest dan sebagainya. Itu bikin aku tertarik ke Rothschildi. Mungkin tadi kakak udah jelasin ya kenapa kakak akhirnya memilih fokus tersebut. Nah, menurut kakak tantangan terbesar apa sih yang ada di bidang satwa liar? Oke, kalau tantangan sebenarnya banyak ya, terutama di bidang satwa liar. Kalau misalnya kita mau bekerja di bidang satwa liar, pastinya kita harus berhadapan dengan hewan-hewan liar. Beda kayak hewan kesayangan yang jinak dan sebagainya. Kalau kita bekerja dengan hewan liar, kita harus tahu kayak sifat dari hewan liarnya seperti apa sih? Apakah dia yang cenderung agresif atau dia cenderung yang kayak selama nggak diganggu dia nggak bakal nyerang, karena namanya hewan liar pasti punya insting alami. Jadi dari kita harus tahu dan harus kenal kayak hewan kita hadapi ini bagaimana sifatnya. Nah, selain berhadapan dengan satwa liar itu sendiri sebagai salah satu tantangan,
ketika kita bekerja di satwa liar, kita otomatis bekerja di alam gitu loh. Di alam yang mungkin kita nggak selalu ada akses kayak ke air bersih atau makanan yang oke, dan kita harus kayak banyak bergerak di hutan dan lain sebagainya. Yang itu menurut aku adalah sebuah tantangan tersendiri, tapi menurut aku justru tantangan itu yang jadi titik serunya satwa liar gitu, karena jarang-jarang aja kita kayak sebagai dokter hewan bisa terjun langsung ke alam kayak gitu. Oke, aku izin jawab lagi ya Kak. Mungkin untuk tantangannya sendiri karena kita berkutat di karya tulis dan juga seperti bacaan dan lain sebagainya. Mungkin yang paling menjadi tantangan itu adalah ketelitian ya Kak. Karena kayak seperti yang kita tahu, membuat karya tulis ilmiah tuh nggak satu kali jadi, satu kali selesai gitu. Ada beberapa rangkaian yang harus kita jalani, mulai dari review jurnal dan juga lain-lainnya. Itu dari review jurnal sendiri itu kita juga perlu yang namanya suatu ketelitian. Jadi biar nggak ada miss di satu hal, jadi ketelitian itu sangat penting sih. Oke, tantangannya itu cukup banyak banget ya kakak. Jadi itu ada biasanya kalau misalnya di penyuluhan langsung kayak audiensnya, kita kan nggak tahu audiens di masyarakat seperti apa. Ada yang orang dewasa, anak kecil, itu kadang berbeda-beda tanggapan mereka terhadap materi yang kita bawakan. Itu merupakan kendala yang paling besar. Tapi mungkin kita bisa mencari solusinya. Seperti kalau misalnya kita penyuluhan ke SD atau TK, itu kita bisa pakai metode teater. Itu biasanya anak kecil tertarik banget dengan hal-hal tersebut, biar kita nggak monoton menjelaskan materi aja. Biasanya anak kecil tuh kadang kayak langsung ke distract gitu kalau misalnya kurang menarik. Dan kalau misalnya ke orang tua itu kita juga tantangannya tuh kadang mereka juga udah dewasa, biasanya lebih tahu banyak mengenai dunia yang bekerja. Jadi biasanya kita juga ikut merendah agar sama-sama dapat pengetahuan. Itu sih kan. Oke, untuk itu tentunya tantangannya banyak banget. Pertama, di Indonesia sendiri atau mungkin yang di Bali dulu aja, kita tuh masih kekurangan tenaga kerja di bidang satwa akuatik tersendiri. Dan satwa akuatik ini konservasi yang bersifat ex situnya masih bisa dibilang kontroversial gitu. Jadi kayak belum terlalu digencarkan. Banyak lembaga-lembaga yang juga mereka tuh lembaga konservasi ex situ, tapi masih kontroversi apakah ini tuh baik untuk animal welfare-nya itu. Nah, jadi itu yang membuat jadi tantangan, serta of course satwa akuatik itu termasuk satwa liar dan tentunya mereka banyak banget. Jadi gak cuma kita harus handle tiap individu yang berbeda, kita juga menghandle banyak spesies yang berbeda. Jadinya pengetahuan di bidang itu tuh harus lebih dalam lagi seperti itu. Nah, oke, mungkin kalau dari menurutku ya, aku kan tinggalnya di kebetulan ya kota besar yang dimana kalau ternak itu, misalkan kalau di kota besar itu agak jarang memang. Nah, yang ku tahu di kotaku emang nggak ada juga kan. Jadi mungkin itu sih tantangannya, maksudnya kayak kalau kamu mau kerja di bidang ternak harus cari daerah lain. Oke, berarti emang kayak harus nyari ke tempat yang banyak terkait hewan ternaknya gitu Iya, ya. benar sekali. Oke. Untuk tantangan tentunya yang pertama tantangan kita menghadapi klien sendiri ya, yaitu dengan cara kita berkomunikasi, cara kita menjelaskan diagnosa kita untuk hewannya itu apa, dan juga tentunya ada tantangan tentang berkomunikasi dengan klien yang mana kliennya itu akan mendiagnosa hewannya itu sakit apa dengan berdasarkan kata Google. Jadi itu tentunya sangat tantangan yang besar juga sih. Dan juga tantangan tentang rasa sedih kita untuk ngasih tahu kalau maksudnya kalau hewannya ini didiagnosa apa, apakah dia bisa sembuh atau tidak, itu kan juga menurut aku tantangan sih ya untuk kerja di bidang hewan kesayangan ini, karena kan kita juga ada bonding tersendiri dengan hewan-hewannya. Gitu sih. Walaupun lo dari awal emang pengen ke situ, tapi pernah nggak sih di tengah jalan tuh kayak lo ngerasa apa bukan di sini ya jalannya gitu? Sebenarnya pernah sih ya, karena pertama kali ikut di minat profesi hewan kesayangan ini sempat juga ngebandingin Minpro ini sendiri ke Minpro lainnya. Contohnya seperti satwa akuatik, mereka kayak
belajar tentang lumba-lumba, belajar tentang penyu yang tentunya kami di minat kesayangan di hewan kesayangan ini nggak bisa dapetin dong. Dan juga melihat dari satwa liar, belajar tentang hewan-hewan liar seperti monyet dan lain-lain. Sempat ngerasa sih kayak mereka terlalu explore gitu, sempat ngerasa kayak ragu. Tentunya ada sih ragu ngeliat itu, cuma setelah ngerefleksiin diri sendiri kayaknya apa yang kayak udah ngerasa cukup dan udah ngerasa kayak hewan kesayangan tuh bener-bener minat aku, jalan yang pengen aku tempuh gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang nyesel tuh sebenarnya enggak, cuman aku mungkin setelah kuliah dan setelah magang di berbagai tempat dan volunteer di berbagai tempat, aku merasa ada perubahan dari apa sih sebenarnya yang pengen aku cari setelah aku lulus. Mungkin ketika dulu aku maba, aku obses banget sama primata, aku pengen kayak aku pengen kerja di Bos Foundation atau aku pengen kerja pokoknya di penangkaran satwa liar di tempat primata. Cuma setelah aku magang di klinik maupun aku volunteer di tempat rehabilitasi satwa, aku jadi ngerasa kayaknya aku nggak sebegitu tertariknya ke bidang konservasi. Misalnya kayak aku bisa tertarik, cuman aku rasa ketika aku lulus nanti aku lebih tertarik ke kehidupan klinik. Tapi meskipun aku tertarik kehidupan klinik pun bukan berarti aku nggak tertarik lagi sama satwa liar, karena di kehidupan klinik pun kita nggak jarang juga ketemu sama satwa-satwa liar, yang terutama kalau di Bali banyak banget satwa liar yang bawa karena ya banyak orang yang juga concern ke welfare-nya si satwa liar ini. Sebenarnya itu pernah sih Kak, jujur. Mungkin di awal-awal itu kayak aku ngerasa kayak kok aku bukan di sini ya, mungkin ini bukan tempat aku. Tapi semakin lama tuh aku semakin semakin percaya bahwa ini di sini tempat aku, karena kayak belajar dari pengalaman-pengalaman dan juga di SMA aku pernah ngikutin kegiatannya, dan ini kayaknya emang tempat aku. Mungkin cara biar aku nggak terlalu aku bisa ngikutin kegiatan-kegiatan dari minat profesi lain yang mungkin bergerak di bidang satwa liar, ternak, dan mungkin di satwa akuatik dan juga yang lainnya. Oke, mungkin ada rasa ragu-ragu itu setelah aku explore magang-magang di bidang-bidang lain seperti itu. Kemarin magang di klinik dan ternyata ini juga seru nih gitu. Dan kalau klinik itu tuh mereka tuh terfokuskan di hewan-hewan yang tidak seluas satwa akuatik seperti itu. Jadi kayak bisa lebih fokus, dan dengan hewan-hewan yang sedikit aja aku udah kewalahan untuk belajar ini dan itu, takut salah. Nah, apalagi dengan spesies-spesies yang tentunya lebih banyak lagi seperti itu. Awal-awal aku sempat ngerasa kayak gitu sih Kak, tapi kayak semenjak dijalani, ditekuni lagi, ternyata aku perlu banget ada di penyuluhan ini, karena biasanya membahas mengenai penyakit-penyakit veteriner yang jarang masyarakat tahu. Dan penyuluhan itu, waktu itu aku sempat ikut penyuluhan Kak. Itu kita melakukan penyuluhan di SD dan TK mengenai penyakit zoonosis, yaitu rabies. Banyak banget skill yang aku dapat di penyuluhan ini. Jadi terima kasih seluruh keren banget. Oke, nah buat menjawab hal tersebut sebenarnya karena balik lagi ke tadi yang aku bilang, aku orangnya fleksibel juga, tapi aku nggak pernah menyesal apa yang aku pilih. Jadi kalau menurutku, kalau kamu misalkan udah memilih jalan itu, lanjutin aja. Kalau menurutku seperti itu. Cuma nggak semua orang bisa kayak gitu. Cuma karena aku tadi bercita-cita sebagai seorang peternak juga, jadi fokusku sekarang ingin menggali ilmu di ternak seperti itu. Oke, jadi kayaknya nggak pernah ya untuk mungkin tertarik gitu sedikit ke hewan-hewan lainnya. Sangat-sangat tertarik semuanya karena memang fleksibel juga. Cuma untuk saat ini kebetulan ingin mempelajari, memperdalam seperti itu. Oke, mungkin sekarang Novan bisa nih sharing pengalaman magang Novan. Mungkin ada nggak mungkin magangnya tuh di tempat yang selain hewan ternak, terus akhirnya kayak berdampak nggak sih sama pemikiran kamu dalam pemilihan minat fokus ini gitu? Oke, ini fun fact ya. Jadi karena aku di FKM ini memilih minat profesi ternak, tapi aku sendiri nggak pernah magang di tempat ternak. Jadi aku pengalaman magang tuh ya di 3 tempat, yaitu di klinik, terus di zoo kebun binatang, sama satu lagi itu di stable horse. Nah, itu aku nggak pernah ngambil ternak karena lebih pengen explore aja sih
di luar dari ternak. Oke, jadi emang pengen cari-cari pengalaman juga ya selama jadi mahasiswa. Iya, mumpung masih banyak waktu juga kan. Dan oke. Pernah di klinik, pernah juga di ternak kuda, dan pernah juga di suatu tempat yang ada kuda dan juga ada kliniknya. Jadi untuk setelah magang di ternak kuda itu sendiri sempat ngerasa bimbang dan kayak, duh suka banget sama kuda, apakah hewan kesayangan ini lepasin aja deh gitu. Tapi setelah magang di kuda, terus aku balik lagi ke magang di klinik dan ngerasain kalau yang kuda kemarin tuh nggak sebanding sama bonding yang aku rasain di klinik itu. Bonding antara hewannya, terus juga bonding dengan kliennya, dan juga bonding dengan lingkungan pekerjaannya. Oke, berarti ini cukup mempengaruhi ya kamu magang gitu. Oke, untuk pengalaman magang, aku kebetulan sempat magang di Bali Zoo yang ada di Gianyar itu merupakan momen dimana aku tahu ternyata penyuluhan itu penting banget, karena selama magang di Bali Zoo itu aku nggak yang terlalu fokus di satunya aja, karena kita juga mengarahkan kepada pendatang-pendatang, turis-turis untuk membantu menjelaskan mengenai hewan-hewan yang ada di Bali Zoo tersebut. Jadi kayak membantu banget penyuluhan itu karena bisa ngasih tahu ke masyarakat luas gitu sih Kak. Jadi pas pengalaman magang itu berdampak banget untuk mendapatkan jati diri sih. Kalau untuk pengalaman sendiri, karena tadi aku bilang aku cenderung lebih suka di dalam ruangan gitu kerjanya, dan di sini di semester kemarin aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku, yaitu aku mulai magang di tempat konservasi. Jadi dulu aku semester lalu itu aku magang di Bali Bird Park. Itu di sana konservasi burung itu jujur seru banget di sana Kak, karena kita belajar banyak banget spesies hewan, unggas terutama di sana. Habis itu kita belajar juga bagaimana cara pemberian pakan yang ideal untuk mereka, dan juga kita tahu apa ya, karena di Bali Bird Park itu sendiri lebih fokusnya itu lebih ke preventif atau pencegahan. Jadi kayak gimana cara kita mencegah hewan itu nggak sakit, dan di sana aku juga banyak banget dapat insight-insight baru yang mungkin aku nggak tahu itu, dan aku bisa terapin di rumah karena di rumah juga cenderung banyak burung, jadi di sana bermanfaat banget. Oke, mungkin sekarang dari Mei bisa nih kasih tips ke vet student gimana sih cara untuk mencari minat atau fokus Mei. Untuk mencari minat dan fokus itu yang pertama tentunya kenalin diri kamu ya Kak. Mulai dari kenalin diri kamu lebih fokusnya kemana. Mungkin caranya itu lebih ke ikut kegiatan-kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang ada, mungkin itu dari kegiatan bina profesi atau magang ataupun yang lainnya. Setelah itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, karena yang aku paham dan yang aku yakinin bahwa passion itu gak dateng langsung, tapi hal tersebut itu bisa bisa kita cari, kita gali, dan passion itu nggak langsung muncul gitu sih. Oke, untuk tips dan trik ya tentunya, karena kita ini kan masih menempuh studi di pendidikan dokter hewan, dan juga nggak sebentar dong ya studinya. Mungkin untuk teman-teman vet student lainnya bisa banget dimanfaatin waktu studi kita ini untuk explore, mau kalian dari satwa liar, hewan kesayangan, akuatik ataupun ternak, nggak apa-apa banget kalian explore di luar dari box kalian itu, supaya kalian juga bisa ngerasain chemistry kalian tuh dapetnya di mana, apakah di hewan kesayangan, apakah hewan ternak dan lainnya. Terus juga jangan takut untuk coba hal yang baru. Kayak aku dari awal emang pengen banget hewan kesayangan, tapi akhirnya mencoba ke hewan ternak, kuda, dan itu benar-benar ternyata not bad lah ya gitu. Mungkin ya, dan untuk teman-teman vet student jangan takut untuk coba hal yang baru. Oke, jangan takut untuk keluar dari zona aman juga ya Kak. Oke, kalau saranku sih ya, karena selagi kuliah jadi masih banyak waktu juga, kan biasanya ada penawaran entah itu kuliah umum atau enggak seminar-seminar yang dimana banyak tuh kayak misalkan ada satwa liar, ternak atau satwa akuatik, sebenarnya luas juga
kalau dari situ aku bakal kayak nentuin mau kemana sih arahku gitu, seperti itu sih kalau Oh, jadi ikut-ikut banyak kegiatan ya selagi banyak gitu. ya Oke. seperti itu. Oke, kalau dari aku mungkin tips and triknya itu kenalin diri sendiri dulu, terus tuh kalau misalnya kalian ada kesempatan cobain segala hal, karena aku sendiri juga awal-awal masuk di veterinary student ini tuh mencoba banyak hal. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu apa yang menurut kalian itu jalan kalian, maka tentuin itu. Dan juga cari tahu kalau misalnya kalian ingin menjadi calon dokter hewan yang seperti apa, apakah yang ingin membantu masyarakat luas terkait pengetahuan-pengetahuan yang masih awam bagi mereka, atau kalian ingin lebih mendapatkan hasil seperti uang ke klinik, seperti itu sih Kak. Oke, kalau fokus sendiri kan kayak kita tahu semua ya, banyak banget nih hewan-hewan yang harus kita pelajari. Kalau untuk mencari fokusnya sendiri, aku rasa kalau misalnya kalian masih maba-maba yang baru terjun ke dunia kedokteran hewan, ada baiknya kalau kalian tuh mulai mencari tempat magang yang beragam gitu. Jadi kayak mungkin kalian bisa nyoba nih kayak semester ini liburannya aku magang di klinik deh, terus semester berikutnya aku liburannya coba ke tempat konservasi, atau enggak semester berikutnya aku coba ke zoo. Jadi kayak kalau misalnya kalian masih bingung nih sebenarnya jati diri kalian di mana, banyak-banyaklah eksplor tempat-tempat magang yang masih kalian kesempatan buat mengetahui diri kalian lebih lanjut lagi, kayak entah itu kalian mau kehidupan klinik, tempat konservasi, atau mungkin tempat yang bersifat ilmiah kayak balai veteriner, itu juga bisa banget jadi opsi buat kalian magang dan cari tahu passion kalian di mana. Baik, kalau tips untuk mencari jati diri, pastinya know yourself, know what you want dulu dari diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya melihat prospek-prospek kerja dari bidang-bidang kedokteran hewan yang banyak itu, kamu pengennya kemana nih gitu? Karena kan misalnya di satu akuatik tentunya akan lebih advantage ke kamu kalau kamu bisa berenang. Tapi kalau nggak bisa berenang, mungkin bisa ke bidang lainnya seperti itu, atau belajar berenang seperti itu. Nah, kalau dari Kansa sendiri gimana? Sebenarnya setuju banget sih tips. Terus selain itu kita tahu dulu kita tuh mau kemana, kita tuh tujuan kita di sini tuh apa? Apakah kita mau jadi dokter hewan yang membantu teman-teman satwa liar, atau kita mau ngebantu teman-teman hewan kesayangan, atau kita di sini tuh pengen fokusnya ke prospek kerja atau uang ke depannya. Karena kan balik lagi tiap prospek kerja di kedokteran hewan itu juga beda-beda ya keuangannya gitu. Pasti ada yang kayak lebih sering kayak klinik itu kan karena dia lebih banyak, lebih apa ya, lebih awam, lebih banyak gitu ya. lebih awam daripada hewan-hewan satwa liar yang orang masyarakat tuh belum terlalu membuka mata ke sana. Betul. Kalau lembaga-lembaga konservasi juga tentunya itu masih pendanaannya sulit. Jadi dokter-dokter hewan di sana harus mencurahkan hatinya juga untuk membantu satwa-satwa di sana. Seperti itu. Benar banget. Terus selain itu mungkin juga lebih ke realita pekerjaannya juga ya. Kadang tuh kayak di klinik kan kita bisa kerja up to 12 jam. Atau kadang ada juga klinik yang kita bisa milih waktu kerjanya, itu kan beda-beda. Tapi kalau misalnya di satwa liar itu kan kita, apalagi di satwa akuatik ya, itu yang kayak panggilan tuh biasanya emergency. Iya, betul banget. Seperti stranding tadi teman-teman. Jadi itu perlu kita pikirin, kita bisa nggak nih kira-kira untuk kerja yang dadakan-dadakan kayak gini. Iya, seperti itu. Betul banget dari Kansa teman-teman. Oke, mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin dari Dabira bisa menyampaikan pesan untuk vet students yang masih kebingungan atau masih mencari jati dirinya di FK. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung, it's totally okay untuk banting setir. Itu benar-benar gak apa-apa karena kita juga semua masih belajar. Dan selagi kita masih belajar, kita boleh explore kemana-mana. Kalau tadinya aku dari satu akuatik, pengen satu akuatik, tiba-tiba banting setir ke hewan kesayangan, itu juga gak apa-apa banget karena ini menentukan masa depan kamu juga. Jadi explore sebanyak yang kamu bisa. Seperti itu. Oke, kalau pesan jangan patah semangat karena ya jadi vet student juga nggak mudah-mudah banget. Nantinya bakal banyak ya pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian kurang kuasai dan kalian harus ekstra belajar, maupun kalian harus mempelajari binatang yang mungkin kalian kurang suka. Cuman
Itu semua bagian dari perkembangan diri kalian sebagai pribadi yang bakal lebih baik dan dokter hewan yang lebih baik lagi di masa depan. Pokoknya terus explore keinginan kalian, passion kalian, dan semangat kuliahnya. Mungkin buat pet student itu kenalin diri kamu, perbanyak ikut kegiatan-kegiatan yang ada, mulai dari kegiatan minat profesi ataupun kegiatan magang, dan yang paling penting adalah trust the process, karena semua hal tersebut nggak hadir dalam satu malam dan semua itu butuh proses. Mungkin itulah saja dari ya. Oke, untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa kedokteran hewan atau pet student lainnya yang masih bingung nih untuk minatnya sebenarnya kemana. Sebenarnya rasa bingung itu nggak apa-apa banget ada, dan tentunya wajar ya untuk kita yang masih mencari jati diri. Caranya untuk kalian benar-benar mencari jati diri itu ya seperti yang tadi, keluar dari zona nyaman kalian, explore lebih lanjut, lebih banyak lagi supaya kalian tahu dan kalian tuh ngerasain klopnya itu gimana, kayak feeling aja kalian bakal lengkapin puzzle dari kehidupan kalian itu sendiri. Oke, jadi selama kalian berada di lingkungan mahasiswa, jangan takut untuk mencoba, karena di awal-awal semester itu pasti bakal bingung banget. Makanya dari itu kalian coba segala hal agar kalian tahu fokus kalian di mana. Semangat semuanya. Oke, mungkin bagi kalian tips dari aku ya, kalau misalkan kalian masih mencari jati diri atau kayak gimana, ya gak apa-apa guys. Aku juga sebenarnya masih kayak gitu juga sedikit, walaupun cuma menurut aku kalau misalkan kamu emang interest di satu hal, ya why not kalau misalkan itu dikembangin kayak gitu sih. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Mira. Thank you so much, Mia. Terima kasih Mira. Terima kasih Kak Kila. Terima kasih Dila. Oke, kalau gitu terima kasih Novan atas pesannya untuk pet student, dan terima kasih juga atas waktunya yang sudah bersedia untuk memberikan pengalamannya ke pet student. Untuk itu pada Novan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Kak. Oke, pet student. Jadi itulah dia pesan dan tips dari rekan-rekan FKH Unut buat pet student sih yang masih bingung untuk milih fokus karirnya di dunia veteriner. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk sharing tips and trik dan pengalamannya hari ini. Terima kasih juga kepada pet students yang sudah menonton episode kali ini hingga akhir. Aku Kansa pamit undur diri dan sampai jumpa di Metropolitan Talks episode selanjutnya. Bye bye.